Ibu, saudara-saudari terkasih, kembali saya, Pastor Adrianus Sembiring Kapusin, menyapa kita dari Bukit Naga Huta. Pada bagian kedua refleksi kita ini, kita akan disodorkan bagaimana memahami virus corona ini. Ada unsur-unsur yang toh menguatkan kita, dan ini akan coba kita kombinasikan dengan kitab suci yang sekali lagi membawa kita kepada inti hidup, dan dalam inti itulah kita kuat. Melanjutkan permenungan kita, sekarang kita lihat virus corona melanda semua belahan dunia tanpa terkecuali. Dan sasaran utama virus ganas ini awalnya ialah kelompok elit masyarakat yang memang tak perlu memikirkan sumber dana untuk pergi ke sudut dunia mana saja untuk berbagai kepentingan yang berbeda. Dan tak terkecuali yang ikut gaya hidup ini ialah kaum religius yang mobilitasnya tergolong tinggi. Serangan virus ini memaksa masyarakat dunia untuk merem diri dan meninggalkan semua kebiasaan yang dipandang sebagai keniscayaan dalam hidup ini. Stay at home, tinggal di rumah saja, mengkarantina diri adalah yel-yel yang lahir dari virus ini dan dibakukan dengan tagar-tagar senada. Manusia harus menahan diri. Harta yang banyak ternyata bukan lagi jaminan kebahagiaan dan kesenangan diri. Kini semua orang ketakutan. Tidak sedikit korban yang berjatuhan. Hingga saat ini belum ditemukan obat yang bisa menghempang penularan ngeri virus ini. Selain kebebasan untuk bepergian dikekang, banyak kebiasaan lain yang tak bisa lagi dilakukan. Apa itu? Pesta-pesta dilarang, kerumunan dibubarkan. Larangan ini juga berlaku bagi perkumpulan dan pesta-pesta di biara dan di lingkungan gereja. Apa yang dahulu menjadi kewajiban, kini menjadi larangan. Rumah menjadi tempat ibadat satu-satunya yang diizinkan. Banyak hal ditunggang balikan. Dulu, para imam mengajak orang datang ke gereja untuk menghadiri perayaan Ekaristi, doa lingkungan, dan kegiatan-kegiatan gerejani yang lain. Sekarang, perintah ini berubah sekejap menjadi larangan ketat. Perayaan Paskah, inti iman Kristen, harus dirayakan di rumah saja atau lewat live streaming, bukan lagi ngumpul di gereja. Situasi ini mengingatkan kita, sekali lagi mengingatkan kita akan perkataan Yesus ketika berbicara dengan wanita Samaria di sumur. Kata Yesus kepadanya demikian, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Ini tertulis dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Saudara-saudariku yang terkasih, institusi dan lembaga yang semakin dilengkapi dengan unsur yang demikian bagus digoncang-goncangkan oleh situasi penularan virus corona. COVID-19 mengingatkan kita akan hal yang perlu dan inti dalam kehidupan ini. Bukan hal-hal tambahan, label-label yang menjadi inti kehidupan manusia, melainkan cinta. Inti itu cinta yang harus ditampakkan dalam persatuan sel masyarakat yang paling kecil, yakni keluarga kita masing-masing. Kita tahu
Keluarga itu terdiri dari individu anggota keluarga. Setiap individu masing-masing juga terikat oleh kesatuan unsur-unsurnya oleh ikatan kasih yang memungkinkannya menjadi satuan individu yang digelari sebagai manusia yang punya kepribadian. Cinta diwujudkan dengan kedekatan satu sama lain, bukan juga LDR, long distance relationship. Cinta ada di rumah, dan lebih sempit lagi, cinta ada dalam diri masing-masing orang. Mengenai hal yang perlu, Yesus mengatakannya kepada Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menyambut dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ini dikisahkan dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Jadi yang paling penting itu ialah hidup. Hidup kita. Hidup itu adalah nafas kita. Yesus adalah kehidupan dan kebangkitan. Situasi karantina ini memberi kita kesempatan untuk duduk di kaki Yesus sambil mendengarkan sabdanya. Apakah ada yang salah dengan lembaga dan institusi? Tidak, sama sekali tidak ada yang salah. Ini sudah menjadi kebudayaan yang biasa dilakukan. Tapi harus diingat, yang inti dan utama bukan lembaga dan semua struktur fisiknya, melainkan isi inti yang hendak dihidupi dan diwariskan lewat lembaga rapi tersebut. Inti kekristenan bukan gereja institusional yang sangat lengkap dengan tatanan hukum dan segala sesuatunya. Ajaran-ajarannya yang sangat ketat dijaga oleh magisterium gereja, itu semua baik. Tapi Kristuslah inti kekristenan. Yesus Kristus harus selalu menjadi inti utama dan kriteria kebenaran semua perangkat yang telah ditetapkan dan dibakukan dengan sangat baik dalam institusi ini. Gereja selalu benar sejauh tunduk pada Yesus Kristus, bukan sebaliknya Yesus Kristus harus menyesuaikan diri pada format institusional.